Biasa aja. Opening aku. Ya coba opening. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya ora sore tok ya. Ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Lah kan penontonnya kan nggak tahu nanti penontonnya itu. Apa pas sih? Ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, itu wes. Ya wes ki opening ki. Ya opening. Dan terus sebelumnya kita harus berterima kasih kepada teman kita nih, Mas Senju, karena sudah meminjamkan mikrofon merek Nemesis Kulonya. Bukan Nemesis Kulo, Clio nih. Nemesis Clio-nya. Nah, berhubung Mas Senju lagi KKN, jadi kita manfaatkan saja mic-nya seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Kenapa kita bikin podcast itu karena ada ini. Nah, sekarang mau bahas apa, Mas? Oh iya, perkenalan dulu mungkin. Kan ini nanti ada 200-an subscriber yang bakal nonton ini. Nah, jadi perkenalan alangkah baiknya perkenalan dulu. Mungkin ada teman-teman yang udah kenal, cuman sebagian besar kan pasti belum kenal. Monggo Mas Jendol. Sambil ASMR kita ya, soalnya kita ngobrol sambil ngeteh, sambil mangan nabati gitu ya. Monggo Mas Jendol. Sebelumnya perkenalkan, saya Adnan. Mas Adnan. Saya dipanggil Jendol biasanya. Saya dipanggil Jendol. Kuliah, masih kuliah ya. Semester berapa nih Mas? Semester 7. Berarti tinggal berapa semester lagi buat lulus nih? Tinggal setahun. Satu semester ya. Ambil jurusan tidak tidur. Jurusan tidak tidur ya guys ya. Jadi Mas Jendol atau Mas Adnan ini mengambil salah satu jurusan yang cukup sulit menurut sebagian orang. Itu adalah arsitek. Mantap sekali. Kenapa dulu ngambil arsitek, Mas? Bisa kepikiran ambil arsitek ini gimana? Sebenarnya nggak menyangka masuk arsitek karena aku sukanya gambar, sukanya ngitung. Jadi pas pendaftaran tuh nggak tahu mau daftar apa, jadi ya Mengalir. basicnya gambar sama ngitung. Jadi ada hubungannya gitu ya. Mungkin passion saya ini gitu ya. Iya, tapi kenapa? kayaknya salah jurusan. Kok bisa salah jurusan? Emang kenapa? Apa yang susah sekali? Astaga. Kan paling orang beranggapan arsitek cuman gambar, bikin desain rumah jadi gitu. Biasanya kan kok bisa ngomong susah itu gimana? Maksudnya Tidak semudah itu, Ferguson. ya maksudnya apa sih nih? Kadang ada orang bikin rumah itu nggak perlu arsitek gitu loh. Jadi kalau orang biasa nih nggak perlu arsitek, bikin rumah bisa gambar sendiri, terus bangunannya pun juga jadi gitu loh. Berarti kan dia nggak kuliah arsitek, tapi dia bisa bangun rumah, itu berarti kan gampang atau gimana? Apa yang susah gitu loh maksudnya itu? Arsitek tuh nggak semuanya soal gambar rumah ya. Tapi lebih ke sekolah desain. Jadi lebih menekankan pada problem solving ya. Mungkin kalau orang bangun rumah ya wes jadi itu kan rumah. Tapi kalau arsitek itu, kalau yang tak belajar itu gimana caranya gimana caranya menciptakan apa istilahnya
istilahnya arsi itu ruang. Jadi kalau orang-orang kan pasti tahunya rumah, ya wis rumah. Kalau arsi itu istilahnya pasti ruang. Arsitek itu sebenarnya nggak melulu soal gambar, tapi apa hubungan antara manusia, terus kemudian ruang itu jadi sama lingkungan. Jadi kompleks gitu ya. Jadi, Nggak melulu soal desain rumah bangun jadi gitu, nggak cuman gitu ya. Tapi, Contohnya apa nih? Maksudnya ini kan masih teori aja nih. Misal kayak ada hubungan antara manusia, ruang sama lingkungan. Nah, contohnya itu gimana? contohnya mungkin yang paling simpel. Contoh yang simpel aja. Simpel. Kalau bangun rumah kan pasti ada jendela. Jendela harus ada sih. Rumah nggak ada jendelanya itu berarti rumah. Terus nek misalnya kok bahasa Jawa? Ya, Kalau apa-apa, misalnya santai. Yang apa lihat namanya? ini paling cuman saya. Kalau misalnya bikin rumah itu arsitek pasti mikir istilahnya itu bukan jendela ya, tapi bukaan. Jadi segala sesuatu yang kelihatan dari luar atau bisa dilalui itu namanya bukaan. Kayak misalnya jendela itu bukaan, ventilasi itu bukaan. Jadi itu Pintu bukaan. satu apa itu namanya? Satu kesatuan, bukan Iya. satu kesatuan aja apa ya? Ya masuk dalam satu klasifikasi gitu Iya, lah. Itu namanya bukaan gitu ya. bukaan. Jadi gimana caranya ngatur posisi bukaan? Jadi nggak melulu ini ya, nggak gambar gitu. asal gambar terus bangunan jadi nggak seperti itu ya guys ya. Jadi masih banyak masyarakat yang mungkin menganggap arsitek itu gambar, ngitung, jadi gitu. Tapi ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan seperti itu ya Mas Indul. Yes, sangat-sangat kompleks sekali dari yang dibayangkan. Jadi selama perkuliahan ini yang dipelajari apa aja? Misalnya Yang dipelajari mata kuliahnya gitu. apa ya? Yang pasti kalau gambar itu sebagai media komunikasinya ya, jadi komunikasinya arsitek sama tukang mungkin atau sama klien itu pakainya gambar, pakainya apa? Kayak Animasi gitu. tampilannya itu begini gitu. Kalau animasi masih termasuk media komunikasinya juga tuh. Iya, Ya. termasuk juga sih. Terus soal struktur itu pasti suatu hal yang penting, karena nggak ada struktur pasti rumahnya mungkin Roboh gitu ya. kekuatannya mungkin nggak kuat gitu. Terus estetika itu pasti Estetika itu keunikan apa, bangunannya atau Keindahan. keindahan bangunannya. jadi selain mikir kekuatannya gimana, terus bentuknya juga seperti apa itu, apakah dia bentuknya merespon lingkungan atau apa ya, atau istilahnya apa ya, pokoknya atau dia beda gitu. Jadi pasti itu juga dipelajari. Basic merancang itu pelajarin mulai dari Struktur tadi ya. dari cari literasi, terus kemudian sumber-sumber, nyari ukuran, nyari referensi, terus sampai ke analisis, terus perancangan itu gambar kayak di gitu. Sampai tahap terakhir itu 3D, biasanya render 3D gitu.
urut-urutannya seperti itu ya, kayak misal kurang lebih ya begitu. cari referensi dulu, Cari apa ya, istilahnya cari ide gitu. cari ide dulu, terus habis itu analisis tadi, Iya, analisis tuh cari ide, analisis. banyak macamnya ya. Tergantung ya, semuanya tuh kalau di RC tuh nggak ada ilmu yang pasti. Jadi yang pasti tuh mungkin ukuran juga nggak pasti sih sebenarnya. Jadi semuanya itu tergantung desain masing-masing, terus penyelesaiannya gimana, seperti itu. Analisisnya pun beda-beda. Beda-beda. Setiap ini ya, setiap lahan beda-beda pasti ya. Mungkin ini bisa kasih saran sedikit. Kan masih banyak nih orang-orang yang apa namanya, bikin rumah itu nggak pakai arsitek, bangun asal bangun. Nah, mungkin bisa kasih saran buat masyarakat yang menonton tuh, apakah dianjurkan untuk menggunakan arsitek atau boleh membangun sendiri asal uangnya pinter atau gimana? Ya lebih baik pakai arsitek lah, soalnya ada peraturan juga untuk ngurus IMB itu, untuk dokumen-dokumen kayak gambar mungkin itu harus ditandatangani oleh arsitek gitu. Jadi kalau mau ngurus izin mendirikan bangunan itu ya harus ada arsiteknya gitu. Kalau gitu misalnya ya. nggak bisa. Mungkin milih arsitek itu biar selain bisa desain gitu bisa desain rumah, tapi juga apa ya, paham gitu Iya. soal mungkin anggarannya Iya, ya. itu, atau Analisis tadi ya, yang berkaitannya sama material-materialnya yang terbaik itu kayak seperti gimana. apa gitu ya. Terus pokoknya ya yang sesuai gitu lah Pak. Karena kalau misal kalian bangun rumah sendiri, nanti arsitek gak dapet job. Oh iya betul itu. Itu yang utama itu. Yang paling penting itu. Maka bantulah arsitek. Ya, Biar- jangan asal bikin rumah biar sendiri. dapet cuan. Misal bikin rumah sendiri 5 tahun, 10 tahun ambruk kan, salah kalian juga gitu, nggak milih arsitek gitu. Makanya harus menggunakan arsitek untuk membangun rumah, membangun apa lagi sih arsitek bangunnya, kamar Banyak. mandi gitu. Bisa kamar mandi, rumah Rumah, atau taman atau apapun. taman, terus rest area, terus taman-taman apa namanya, gedung-gedung, Ya, gedung-gedung seni atau gedung apapun itu bisa pakai arsitek gitu. betul. Bisa ngasih wejangan-wejangan buat mungkin ada adik-adik yang nonton podcast ini, dikasih wejangan sebaiknya tuh ngambil arsitek gak sih? Untuk ngambil jurusan lebih baik sesuaikan passion aja. Jadi sesuai passionnya. gak usah maksa buat aku pengen kayak ini, pengen kayak si A, pengen kayak si B, pengen masuk arsi kayak si B itu. Nah, karena ya kalau belum ngerasain tuh, kalau nggak dasar hobi sama passion tuh berat sih, banyak yang mandek di tengah jalan kan. Kayak nggak mampu gitu, kayak ngerasa capek. Soalnya kuliah juga ini apa namanya, kalau nggak sesuai passion, nggak sesuai apa ya, kemampuan dasar itu emang agak bosen juga kalau kuliah. Terasa semua jurusan kan Iya, gitu. semua jurusan ya basicnya seperti itu ya. Pasti kan orang mikirnya Harus pinter gambar. harus pinter gambar. Sebenarnya nanti semuanya bakal diajarin dari awal sih. Jadi bukan sebenarnya menurutku aja ya, kalau arsi itu gambar itu gambarnya nggak harus bagus, tapi gambar itu harus baik gitu. Jadi Gambarnya gimana- harus bagus tapi harus baik loh, istilahnya kata-kata. Tapi gimana caranya biar orang tuh mungkin bisa paham, bisa mudeng itu apa yang kamu gambar gitu. Soalnya dari gambar itu sebagai media komunikasi Ya, tadi ya. betul. Seperti itu.
sama siapin mental aja sih kalau arsi bisa ya. Tugasnya agak berat, tapi ya pasti kalau berdasarkan passion pasti bisa. Ya jadi jangan kaget kalau misal dengan baik gitu. 4 semester 5 semester di RC udah mulai kelihatan bodaknya, itu jangan kaget ya, itu gejala awal gejala awal masuk RC seperti itu ya. Mungkin itu Mas Del yang disampaikan atau ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja sih kalau. Oh iya. Dari Ini first time bikin podcast ini ya, masih obrolannya masih agak kocar kacir tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak apa-apa lah, berani mencoba lah daripada nggak bikin ya sih. Ya benar sekali. Itu aja mungkin Mas Jedol, terima kasih sudah berpartisipasi sebagai tamu. Terima kasih podcast kembali ini. sudah diundang. Semoga obrolan ini ya bermanfaat lah, walaupun obrolannya agak kocar kacir tapi berharap pada bisa memahami ya apa yang kita obrolkan tadi dan bisa mengambil hikmahnya. Seperti itu. Silakan Mas Jedol closing. Lebih closing. Bisa saya kamu closing. Oke, mungkin itu aja dari kami. Silahkan tunggu. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau ada kemudian pertanyaan gitu ya. Tunggu di episode selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Jedol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.